Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Ina. Sebelum kita mulai videonya, boleh dong ya, kalian klik subscribe dulu. Terima kasih. Di video kali ini, kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Ini masih materi kelas 9 bab sistem reproduksi pada manusia ya. Sebelumnya, Ibu tanya dulu. Ketika seorang wanita masuk masa pubertas, itu cirinya apa? Kalian tahu? Ya, betul sekali. Wanita tersebut akan mengalami yang namanya menstruasi. Lalu apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina akibat meluruhnya penebalan dinding dalam rahim atau endometrium yang dipersiapkan untuk kehamilan. Karena sel telurnya tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, menstruasi sendiri ini berlangsung sekitar kurang lebih 28 hari. Ada juga yang sampai 30 hari, bahkan 34 hari. Siklus menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus yang ada di otak, hipofise, dan juga ovarium. Adapun hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, ini ada hormon estrogen, hormon progesteron, dan juga FSH atau follicle stimulating hormone, dan juga LH. Dalam siklus menstruasi ini terdapat 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi, kedua fase praovulasi, ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama dulu yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi ini dimulai karena ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi ovum yang tidak dibuahi ini adalah ovum yang dihasilkan dari siklus menstruasi sebelumnya. Nah, karena ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum ini akan meluruh. Korpus luteum itu apa sih? Nah, korpus luteum adalah folikel yang mana dia telah mengeluarkan sel telur yang matang. Nah, korpus luteum ini adanya di dalam ovarium. Karena tidak dibuahi si ovumnya, maka korpus luteum di dalam ovarium akan ikut meluruh. Sehingga menyebabkan hormon estrogen dan progesteron juga menurun jumlahnya. Yang akibatnya nanti terjadilah pendarahan atau yang disebut dengan menstruasi. Jadi si dinding endometrium ini akan meluruh bersama dengan endometrium akan meluruh yang tadinya sudah dipersiapkan untuk terjadinya kehamilan, ternyata tidak dibuahi ovumnya, maka terjadilah pendarahan, meluruh dindingnya dan juga sel-sel epitelnya, juga lendirnya. Lalu yang kedua, setelah fase menstruasi ini berlangsung selama 3 sampai 7 hari dan FSH ini mulai meningkat sehingga memicu perkembangan folikel. Jadi dari mulai hari pertama fase menstruasi ini si folikel ini mulai berkembang. Lalu masuk ke fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Nah, di sini hipotalamus di otak akan mengeluarkan yang namanya GnRH yaitu gonadotropin releasing hormone, yaitu hormon yang digunakan untuk memicu hipofise mengeluarkan follicle stimulating hormone. Nah, dengan adanya FSH ini, maka menyebabkan folikel yang tadi di fase menstruasi sudah mulai berkembang ini menjadi matang. Nah, folikel ini mengeluarkan hormon estrogen atau
menghasilkan hormon estrogen. Dengan adanya hormon estrogen yang tinggi, maka menyebabkan terjadinya penebalan endometrium. Yang mana ini penebalan endometrium ini tujuannya untuk mempersiapkan jika nanti si ovum ini akan dibuahi oleh sel sperma. Tapi dan juga ya, hormon estrogen ini juga menyebabkan si serviks ini mengeluarkan lendir yang bersifat basa. Kalau si serviks mengeluarkan lendir bersifat basa, ini tujuannya untuk agar dia menetralisir keasaman yang ada di dalam vagina. Jadi ketika terjadi penetrasi lalu sel sperma masuk ke dalam vagina, maka ini si sel sperma ini bisa bertahan hidup, tidak langsung mati karena keasaman dari vagina tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu masuk fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini terjadi di hari ke-14 pada siklus 28 hari. Jadi kalau misalnya kalian dari siklus menstruasi itu terjadi dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya. Jadi kalau misalnya siklusnya 30 hari, berarti fase ovulasinya itu terjadi di hari ke-15. Pada fase ovulasi ini tadi kan di fase sebelumnya ini folikelnya ini mengeluarkan hormon estrogen, sehingga hormon estrogen sedang dalam keadaan yang tinggi. Nah, hormon estrogen yang tinggi ini menyebabkan produksi FSH menjadi terhambat. Kemudian, di saat yang bersamaan, hipofise mengeluarkan hormon LH, yaitu luteinizing hormone, yang mana LH ini berfungsi untuk pelepasan ovum dari folikel. Jadi ovumnya yang tadi masih di dalam folikel ini akan pecah mengeluarkan ovum dari folikel, sehingga itulah yang disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi ini pelepasan ovum dari folikel yang sudah matang tadi. Jadi folikelnya pecah mengeluarkan ovum, nah itu yang disebut dengan ovulasi. Nah, ovulasi ini hanya terjadi 24 jam. Ketika si ovum ini keluar dari folikel, maka dia akan masuk ke tuba falopi dan juga dia akan bertahan menunggu sel sperma. Fase yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Di fase pasca ovulasi, ini folikel yang matang tadi yang sudah mengeluarkan sel telur ini akan berkerut dan akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron, yang mana fungsi dari hormon estrogen dan progesteron ini agar mempertahankan dinding uterus tetap tebal untuk mempersiapkan jika ovumnya ternyata ketemu dengan sel sperma. Tapi jika tidak dibuahi, maka korpus luteumnya akan meluruh, kemudian estrogen dan progesteronnya menurun, akhirnya terjadilah menstruasi kembali. Nah, itulah yang namanya siklus menstruasi, dimulai dari menstruasi, praovulasi, ovulasi, pasca ovulasi, lalu kembali lagi ke menstruasi dan seterusnya. Jika digambarkan dalam suatu bagan ini, nah ini siklus menstruasi mulai dari fase menstruasi, fase praovulasi, ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Ini fase menstruasi, perkembangan folikelnya ternyata dari mulai hari pertama menstruasi, folikelnya ini mulai berkembang. Nah, karena FSH-nya mulai meningkat. Dan juga untuk endometriumnya dia akan mengalami
peluruhan karena hormon estrogen dan progesteronnya rendah. Lalu di fase praovulasi, ini folikel tetap masih berkembang ya, karena FSH-nya juga masih ada, masih tinggi. Kemudian di fase praovulasi, hormon estrogennya mulai meningkat. Sehingga ini menyebabkan endometriumnya mulai menebal kembali. Dan di fase ovulasi, ini hormon LH-nya meningkat, FSH-nya justru menurun karena terhambat oleh estrogen, lalu akhirnya LH-nya ini meningkat dan LH ini menyebabkan folikelnya akan pecah dan mengeluarkan sel telur. Kemudian di fase pasca ovulasi LH-nya mulai turun. Nah, terus progesteron dan juga estrogennya meningkat. Sehingga ini diakibatkan karena korpus luteumnya tetap ada di dalam ovarium. Jadi korpus luteum adalah si folikel yang sudah mengeluarkan sel telur. Nah, korpus luteum ini yang menyebabkan progesteron dan estrogennya meningkat sehingga dinding rahim tetap tebal. Lalu jika tidak terjadi proses fertilisasi, maka si korpus luteumnya ini akan meluruh. Tentu saja progesteron dan estrogennya menurun. Akhirnya nanti kembali lagi ke siklus menstruasi kembali. Itu saja. Semoga membantu, semoga dapat difahami. Terima kasih. Assalamualaikum.